Dokter wanita sedang melakukan operasi pada pasien, tidak terburu-buru untuk menjahit luka, malah menari di samping meja operasi. Para juri terkejut dan tidak mengerti, langsung berdiri dan mengecam dia tidak bertanggung jawab. Penonton di bawah panggung juga ramai membicarakannya, meragukan dia sama sekali tidak punya etika kedokteran. Namun dia sama sekali tidak bereaksi, seolah-olah tidak mendengar semua suara itu, karena dia tahu dengan jelas setiap gerakannya pasti akan ditiru persis oleh adik tirinya di belakang. Sekarang dia memilih untuk tidak bertindak, ingin melihat trik apa lagi yang akan dimainkan si adik tiri. Ternyata di kehidupan sebelumnya, tesis yang dia teliti selama 3 bulan dengan susah payah, saat upacara penghargaan, dituduh oleh adik tiri menjiplak karya miliknya. Adik tiri bahkan sudah menerbitkan isi yang sama di platform lain sebulan lebih awal. Pacar yang dulu sangat dia percayai langsung berbalik memojokkannya. Ayahnya bahkan menganggap dia sebagai aib keluarga, memukulnya hingga tewas di depan umum dengan vas bunga. Setelah kematiannya, pacar dan adik tiri memperlihatkan senyum penuh makna. Tapi ketidakadilan itu akhirnya tidak bisa ditoleransi oleh langit. Dia diberi kesempatan lahir kembali dengan seluruh ingatannya. Kembali ke hari saat dia dituduh menjiplak. Kali ini dia tidak akan mundur lagi. Di hadapan semua orang, dia menampar adik tiri dengan keras, menyalahkan ayahnya yang hanya peduli pada anak angkat, dan tak pernah sekalipun menoleh pada anak kandung sendiri. Saat ayahnya kembali mengangkat tangan, dia menghadapi tanpa rasa takut. Dan akhirnya saat yang ditunggu pun tiba. Saat dia mempresentasikan tesisnya, adik tiri langsung maju lagi dan menuduh dia menjiplak. Tapi kali ini dia sudah siap. Selama 3 tahun dia bekerja keras di laboratorium. Semua dosen menyaksikan prosesnya dari awal. Tapi adik tiri juga bersikeras menyatakan bahwa dia juga telah berusaha bertahun-tahun. Bahkan mengatakan tunangannya bisa menjadi saksi. Melihat semua orang mulai bingung, para juri mengusulkan untuk adu keterampilan langsung. Kebetulan rumah sakit punya sepasang anak kembar dengan penyakit langka. Siapa yang berhasil menyelesaikan operasi lebih dulu, dialah pemenang dari duel ini. Tak lama kemudian keduanya mulai operasi masing-masing. Wanita itu sangat percaya diri. Menurutnya, adik tiri bisa saja mencuri tesisnya, tapi dalam praktik nyata, jelas bukan tandingannya. Dia membedah dengan sangat presisi, dan mampu mengendalikan pendarahan di bawah 50 ml. Para profesor terus memujinya. Tapi sebelum dia sempat bernapas lega, adik tiri langsung menggunakan teknik yang persis sama, dan dengan wajah serius menyatakan bahwa itu adalah metode baru hasil penelitiannya selama 6 bulan. Wanita itu terkejut. Teknik operasi itu jelas dia ciptakan sendiri. Tidak mungkin ada yang tahu. Melihat tunangannya yang tersenyum tenang di bawah panggung, dia sadar. Data eksperimennya pasti telah dibocorkan oleh tunangannya ke adik tiri. Kalau begitu metode lama sudah tidak bisa dipakai. Harus segera memikirkan solusi baru. Lalu dia teringat teknik jahit warisan ibunya yang unik. Dia yakin adik tiri tidak akan tahu tentang itu. Tapi belum sempat dia mulai, adik tiri sudah lebih dulu menyebut teknik jahitan tersebut. Dan mereka pun menyelesaikan operasi secara bersamaan. Wanita itu panik total. Para juri saling pandang. Banyak yang mulai meragukan wanita itu telah menjiplak. Dia kehilangan semangat bertarung. Bahkan mulai kesulitan berdiri. Asisten di sampingnya langsung mengingatkan untuk mengakhiri operasi. Tapi dia tahu, begitu dia menyerah sekarang, berarti dia mengakui bahwa dia mencontek. Lalu dia mendapat ide cemerlang. Dia pura-pura mengatakan ada kain kasa yang tertinggal di dalam perut pasien, dan ingin melakukan operasi ulang. Seperti yang diduga, adik tiri langsung panik, dan buru-buru mengatakan dia juga ingin melakukan pengecekan ulang. Semua orang bingung. Operasi jelas-jelas sudah selesai. Kenapa harus diulang lagi? Adik tiri hanya bisa menjelaskan seadanya demi keamanan pasien. Saat dia buru-buru mempercepat proses, wanita itu tiba-tiba menghentikan pisau bedahnya, mengatakan ingin istirahat di tengah operasi. Adik tiri langsung panik total. Kalau wanita itu tidak bergerak,